Sword of Coming, episode 344. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Wanita tua itu, petugas kuil Dewa Air di Sungai Pemakaman, adalah bawahan terpercaya gubernur setempat. Selain menerima rekomendasi dari gubernur, dia juga telah menghabiskan banyak uangnya sendiri untuk membangun hubungan dengan para pejabat dari Kementerian Upacara di Kota Meraj. Berkat hal-hal inilah dia mendapatkan pekerjaan yang sangat menguntungkan ini. Banyak ahli pemurnian Ki sangat iri padanya. Cendekiawan muda bangsawan dari Akademi Penakluk Agung itu bisa membunuhnya hanya dengan satu lambaian tangannya. Mengapa Kekaisaran Kuan Agung berkembang pesat selama beberapa dekade terakhir? Mengapa kekaisaran ini menunjukkan tanda-tanda akan menjadi pemimpin aliansi di wilayah tengah benua daun payung? Selain kebijaksanaan dan kekuasaan kaisar serta bakat luar biasa para pejabat terpelajar dan jenderal militer, sebenarnya ada alasan lain yang diketahui semua orang. Seorang cendekiawan mulia tinggal di kota Meraj. Sementara itu, negara-negara tetangga seperti negara Jin Utara dan negara Qi Selatan bahkan tidak memiliki seorang cendekiawan yang berbudi luhur. Jika kita kembali fokus pada kuil Dewa Air, fakta bahwa Zhong Kui adalah seorang sarjana bangsawan yang masih sangat muda sudah menjadi penghalang yang sangat besar dengan sendirinya. Terdapat perbedaan besar antara seseorang berusia 30-an atau 40-an yang bekerja sangat keras untuk menjadi sarjana juara dan seorang anak ajaib muda yang menjadi sarjana juara pada percobaan pertamanya. Saat ini, wanita tua dan petani tua yang telah kembali ke pantai itu seperti anak kecil yang menunggu untuk dihukum setelah melakukan kesalahan. Di mata manusia biasa, mereka adalah para dewa tua, tetapi hubungan mereka dengan kediaman pengembara hijau sangat biasa. Mereka menyadari bahwa Dewi Air dengan tulus memandang rendah mereka dari lubuk hatinya, dan hanya karena hubungan wanita tua itu dengan gubernur dan istana kekaisaranlah dia menutup mata terhadap mereka. Dewi Air akan membiarkan mereka selama mereka tidak bertindak terlalu jauh dalam upaya mencari keuntungan. Namun, malam ini akan sedikit lebih menyakitkan karena Dewi Air dan kuil Dewa Air tidak lagi berada di pihak mereka dan melindungi mereka. Salah satu dari kalian adalah petugas kuil yang bertanggung jawab atas dupa dan persembahan di kuil Dewa Air, dan salah satu dari kalian adalah penyaring Qi yang ditugaskan oleh Istana Kekaisaran dan ditempatkan di provinsi ini. Namun tak satu pun dari kalian memiliki belas kasihan. Zhong Kui memarahi mereka dengan suara tegas. Kalian berdua akan memanfaatkan posisi dan kekuasaan kalian untuk menghukum seseorang tanpa pandang bulu, bahkan tanpa memahami situasinya terlebih dahulu. Tak heran ada begitu banyak hantu air di dasar Sungai Pemakaman. Selain iblis besar yang menimbulkan masalah, kalian berdua pun tak bisa lepas dari kesalahan. Wanita tua dan kultivator tua itu menjadi pucat pasi karena ketakutan. Kata-kata yang diucapkan oleh seorang cendekiawan mulia dari Akademi Konfusianisme bagaikan emas dan giok, setiap kata memiliki bobot ratusan hingga ribuan kilogram. Kata-kata ini jelas bukan kata-kata sepele. Banyaknya hantu air di Sungai Burial sebagian besar adalah kesalahan saya, kata Dewi Air itu dengan suara serius. Zhong Kui mengibaskan lengan bajunya, sama sekali tidak menghormati Dewi Air saat menjawab, ini dua hal yang berbeda. Kedua orang ini memiliki posisi yang sangat penting, namun mereka malah bermalas-malasan sebisa mungkin. Mereka tidak mau mengajukan satu pertanyaan pun untuk lebih memahami situasi yang ada, dan mereka tidak mau berpikir sedetik pun sebelum mengambil keputusan gegabah. Sungguh tindakan yang tidak bertanggung jawab. Mereka bukanlah bangsawan kaya yang bisa berbaring di sana dan menikmati kekayaan. Sebaliknya, mereka adalah pejabat penting yang harus dengan tekun menyelesaikan tugas-tugas mereka. Setiap tindakan mereka akan memengaruhi nasib gunung dan sungai di istana kekaisaran. Wanita tua dan petani tua itu sama-sama dipenuhi rasa takut dan duka. Dari kelihatannya, cendekiawan muda bangsawan itu telah mengaitkan tindakan mereka dengan nasib istana kekaisaran. Jika dia melangkah lebih jauh dan mengaitkan tindakan mereka dengan prinsip-prinsip Akademi Konfusianisme, bukankah mereka akan benar-benar tamat? Bukankah mereka akan dikutuk selamanya? Wanita tua itu berlutut dan memohon ampunan, berjanji bahwa dia tidak akan pernah melakukan kesalahan seperti itu lagi di masa depan.
Petani tua itu juga membungkuk dan menangkupkan tangannya sebagai tanda hormat, seraya mengatakan bahwa ia telah mengkhianati kepercayaan istana kekaisaran dan bahwa ia pasti akan melakukan yang terbaik dan mengabdi hingga akhir hayatnya. Zongkui mendengus dingin dan berkata, "Karena ini pertama kalinya, aku serahkan hukumanmu kepada Nona Dewi Air." Kedua orang itu segera berdiri tegak dan berterima kasih kepada cendekiawan yang mulia itu. Kemudian mereka berpaling kepada Dewi Air untuk meminta maaf dan memohon pengampunan. Zongkui merasa kesal melihat kedua orang itu, jadi dia memarahi, "Kalian tidak mau segera kembali ke kuil untuk mengasingkan diri dan merenungkan kesalahan kalian. Berhenti mempermalukan diri sendiri di sini." Wanita tua dan petani tua itu bergegas pergi dengan penampilan yang berantakan. Zongkui menoleh ke Dewi Air bertubuh pendek itu dan berkata dengan ekspresi serius, "Sebagai Dewi Air sungai pemakaman yang dihormati dan dipuja oleh semua orang di daerah ini, setidaknya kau harus mengendalikan bawahanmu dan jangan hanya fokus pada iblis sungai itu. Menjadi dewa dan menikmati persembahan dupa bukan hanya untuk selalu melawan musuh. Jika para penyembah yang mempersembahkan dupa itu tulus, maka menerima hanya sebatang dupa setahun pun tidak akan dianggap sebagai jeda dalam persembahan. Jika semua orang di wilayah kekuasaanmu dibutakan oleh keserakahan, lalu apa bedanya jika mereka datang ke sini untuk mempersembahkan dupa? Mereka hanya datang untuk mencari kekayaan, dan mereka kurang menghormati dan tulus kepadamu. Kepulan asap dupa telah memenuhi kuilmu selama ratusan tahun tanpa henti, dan bahkan ada ratusan orang yang berkumpul di luar dan menunggu untuk masuk guna mempersembahkan dupa di kuilmu. Bahkan, kuilmu jauh lebih ramai daripada kuil cendekiawan dan paviliun dewa kota Mirage City. Manusia biasa mungkin tidak menyadari berapa kilogram persembahan dupa asli yang Anda terima setiap hari, dan petugas kuil mungkin juga tidak menyadarinya. Namun, sebagai Dewi Air Sungai Pemakaman, mungkinkah Anda tidak menyadari hal ini? Seandainya bukan karena Dewi di aula samping yang membantumu menarik persembahan dupa tulus dari begitu banyak wanita, kuil Dewa Airmu dan kediaman pengembara hijau pasti sudah dihancurkan oleh iblis sungai yang sangat berbakat itu sejak lama. Dewi Air itu merasakan rasa bersalah dan malu yang jarang terjadi. Zongkui tidak mengatakan apapun lagi. Sementara itu, pikiran Chen Pingan sudah tenang. Selama 2 perjalanannya melalui dunia megah, dia hanya mendengar orang luar menyebut Tuan Qi dan Sang Bijak Terpelajar sebanyak 3 kali. Di sana ada Dewa Kota Shenwen dari negara pakaian berwarna-warni di benua botol berharga timur, pendeta Taois tua di tanah berkah bunga teratai yang telah menyebutkan teori urutan berkesinambungan, dan kemudian Dewi Air Sungai Pemakaman yang berdiri di depannya saat ini. Sang Dewi Air secara mengejutkan pernah membaca buku yang ditulis oleh Sang Bijak Terpelajar sebelumnya, dan dia bahkan akhirnya menjadi seorang pengagum Sang Bijak Terpelajar. Terlebih lagi, dia bukan hanya pengagum biasa, tetapi seorang fanatik sejati. Memang, bahkan Chen Pingan pun tidak berani mengklaim bahwa Sang Bijak Agung hanya memiliki pengetahuan yang cukup untuk dianggap setara dengan bijak kedua. Ketika Cui Dongshan berbicara tentang gurunya di masa lalu, ia hanya menggambarkan pengetahuan Sang Bijak Agung sebagai sesuatu yang sangat luhur dan agung, seperti matahari terbit di mata banyak cendekiawan. Ia tidak membandingkan Sang Bijak Agung dengan bijak lain yang dipuja di kuil-kuil Konfusianisme. Bagaimanapun, meminta Akademi Penakluk Agung untuk sebuah kitab klasik Konfusianisme dan memuja kitab klasik ini di kuilnya akan secara langsung memengaruhi kualitas mendasar dari patung emasnya. Terlebih lagi, masalah ini juga berkaitan dengan peningkatan status kediaman pengembara hijau Dewi Air menjadi Istana Pengembara Hijau, jenis peningkatan status yang diimpikan oleh banyak dewa gunung dan dewa sungai. Chen Pingan merasa terkejut dan bingung dengan keputusan Dewi Air yang bertubuh pendek itu, namun di lubuk hatinya ia juga merasakan kegembiraan. Seolah-olah dia akhirnya menemukan seseorang yang sepemikiran dengannya di tengah lautan manusia yang tak terbatas. Zongkui menoleh ke Chen Pingan dan bertanya, "Apakah kau tahu mengapa mereka mendengarkanku? Bukan hanya karena 2 tamparan itu, dan bukan pula karena statusku sebagai sarjana bangsawan." Chen Pingan memang penasaran, jadi dia dengan tulus bertanya, "Bisakah Anda jelaskan?" Ekspresi gagah berani terpancar di wajah Zongkui saat ia menjawab, "Itu karena Akademi Konfusianisme telah menggunakan berbagai kitab klasik Konfusianisme untuk mendidik orang selama ribuan tahun. Hal ini memungkinkan 72 Akademi Konfusianisme untuk mendapatkan kedudukan yang kuat di 9 benua. Pada saat yang sama,
Semua orang menghormati dan takut pada akademi-akademi Konfusianisme, terlepas dari apakah mereka berasal dari pegunungan atau dari luar pegunungan. Jika para cendekiawan Konfusianisme dari akademi hanya mengandalkan kekuatan militer untuk menundukkan orang lain, maka orang-orang secara alami akan tunduk di permukaan tetapi tetap tidak puas di dalam hati. Ada banyak kerugian jika hanya mengandalkan kekuatan militer. Dengan kata lain, para pendahulu saya telah menanam pohon-pohon itu, dan saya hanya menikmati keteduhannya. Chen Ping'an merasa situasi saat ini agak aneh. Tindakan dan cara bicara Zhong Kui saat ini sangat berbeda dari biasanya. Tentu saja, tidak ada yang salah dengan apa yang dikatakan Zhong Kui. Mata Zhong Kui melirik ke sekeliling selama beberapa detik, dan dia berdiri seolah-olah sedang menajamkan telinga dan mendengarkan sesuatu. Dia terkekeh dan berkata, "Guru akhirnya pergi, jadi aku cukup yakin bahwa aku sudah berhasil mengatasi masalah malam ini. Aku akan menikmati keberuntungan berkat kemalangan ini. Haha, mungkin guru bahkan akan memberiku beberapa kata pujian saat aku kembali ke akademi lain kali." Chen Ping'an terdiam. Inilah Zhong Kui yang dikenalnya. Ini merupakan pencerahan besar bagi Dewi Air, dan dia hampir mulai curiga apakah orang ini memalsukan posisinya sebagai cendekiawan bangsawan. Zhong Kui menepuk perutnya dan berkata, "Perutku keroncongan setelah mendengar kau menyebutkan semangkuk mie belut goreng tadi. Bagaimana kalau kita pergi ke kediaman hijaumu untuk makan camilan tengah malam?" Chen Ping'an mengerutkan kening dan berkata, "Ada beberapa warung jajanan di sana." Chen Ping'an bukan lagi seorang anak muda naif yang tidak tahu apa-apa tentang dunia. Patung sang bijak terpelajar tidak hanya telah disingkirkan dari kuil Konfusianisme dan dihancurkan berkeping-keping, tetapi semua karyanya juga telah dilarang dan dimusnahkan di seluruh dunia agung. Dahulu, 72 akademi Konfusianisme di 9 benua semuanya terlibat dalam hal ini, dengan kepala akademi mereka di pegunungan atau setidaknya seorang cendekiawan bangsawan bertanggung jawab untuk mengawasi pemerintah setempat saat mereka menghancurkan karya-karya sang bijak terpelajar. Itu adalah proses komprehensif di mana tidak ada kelalaian yang diperbolehkan. Begitu Chen Ping'an terlibat dalam situasi antara Dewi Air Sungai Pemakaman, Istana Kekaisaran Kuan Agung, dan Akademi Penakluk Agung, maka sangat mungkin dia akan membahayakan dirinya sendiri dan orang lain jika seseorang dengan motif tersembunyi memanfaatkan keterlibatannya dalam masalah ini. Persaingan antara dua garis keturunan cendekiawan itu telah berakhir, dan tidak ada lagi kebutuhan bagi generasi mendatang untuk memperdebatkan hal ini. Mengapa demikian? Karena para bijak telah menyampaikan setiap prinsip dan mengemukakan setiap argumen yang mungkin. Dewi Air yang bertubuh pendek dan mungil itu tampaknya juga berubah pikiran, dan dia mulai secara aktif mengundang mereka berdua ke kediaman hijau kelilingnya, sambil tersenyum berkata, "Bagaimana mungkin makanan di warung-warung di luar kuil bisa dibandingkan dengan makanan yang dibuat di kediaman hijau kelilingku? Ayo, kita pergi. Aku juga bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk membuka sebotol anggur berkualitas yang telah disimpan selama 100 tahun untuk menyambut dua tamu terhormatku." Sebenarnya, dia ingin meminjam kekuatan cendekiawan terhormat itu untuk menekan kedua tetua tamu dari Kekaisaran Kuan Agung dan mencegah mereka berlama-lama di luar kediaman pengembara hijaunya dan terus mengganggunya. Dewi Air itu sangat bangga pada dirinya sendiri, berpikir bahwa tipu dayanya tidak kalah hebatnya dengan tipu daya iblis sungai. Semakin dia memikirkannya, semakin bahagia dia. Pada akhirnya, dia mulai terkekeh geli sendiri. Chen Ping'an merasa sedikit tak berdaya. Dewi Air itu terlalu jujur dan naif. Dilihat dari ekspresinya, bukankah sudah jelas bahwa makan malam di kediaman pengembara hijau malam ini tidak akan mudah? Tidakkah dia bisa menunggu sampai dia berhasil menipu mereka berdua untuk datang ke tempatnya sebelum mulai tertawa gembira? Zhong Kui berpura-pura buta dan tidak menyadari semua ini saat ia menyeret Chen Ping'an, dengan mengatakan bahwa ia ingin melihat apakah anggur berusia 100 tahun itu bisa dibandingkan dengan anggur plum hijau berusia 5 tahun di penginapan perbatasan. Dewi Air sudah tidak bisa lagi menyembunyikan fakta bahwa dia telah datang ke kuil Dewa Air malam ini, terutama karena Zhong Kui telah terang-terangan memarahi dan menghukum petugas kuil. Karena itu, dia memutuskan untuk terang-terangan menggunakan kekuatannya, membuat gerakan mencengkeram sungai pemakaman dan menyebabkan airnya langsung bergejolak. Kolom air besar menjulang di atas sungai, berubah menjadi naga banjir kuning yang tampak hidup dengan panjang 300 meter saat terbang ke daratan.
Naga itu tiba di luar kuil Dewa Air dan dengan lembut menundukkan kepalanya. Dewi Air segera melompat ke kepala naga banjir, dan Zongkui juga menyeret Chen Pingan bersamanya saat ia melompat ke leher naga banjir. Naga banjir itu berbalik dan memasuki kembali Sungai Burial, berenang dengan cepat menuju kediaman Green Roving yang terletak lebih jauh di hilir. Setelah menyaksikan sendiri Dewi Air menampakkan kekuatannya yang luar biasa dan kekuatan mistisnya, orang-orang yang menunggu di luar kuil semuanya berlutut dan bersujud ke arahnya. Wajah mereka penuh sukacita ketika mereka berdiri, dan mereka berpikir dalam hati bahwa perjalanan ke kuil ini benar-benar berharga. Melihat Dewi Air menampakkan diri dan mengungkapkan kekuatannya yang luar biasa, betapa beruntung dan diberkatinya mereka. Tidak lama kemudian, Dewi Air, Zongkui, dan Chen Pingan tiba di kediaman pengembara hijau. Kediaman itu tampak terletak cukup jauh dari sungai pemakaman, namun sebenarnya terhubung dengan urat air di bawah tanah. Kediaman pengembara hijau terletak di tengah formasi, memungkinkannya untuk mengumpulkan sari air dari sungai pemakaman dan menyerap keberuntungan yang diberikan oleh persembahan dupa yang terkandung di dalam sungai. Inilah dasar kekuatan Dewi Air. Patung emas yang terletak di kuil Dewa Air hanyalah manifestasi eksternal. Meskipun ditolak masuk, guru dan murid dari kuil Taois Puncak Emas, Taois Pelestari Kepolosan Yin Miaofeng dan Sao Yuanran menikmati santapan tengah malam yang lezat. Pelayan tua itu meminta koki untuk memasak beberapa hidangan harum, dan ia juga menyajikannya bersama 2 teko anggur yang indah, mempersembahkannya kepada 2 tetua tamu dari Kekaisaran Kuan Agung yang mengaku tidak akan pergi kecuali diberi kesempatan bertemu dengan Dewi Air. Pelayan tua itu merasa sedikit bersalah, terutama karena betapa ramahnya kedua pengunjung dari jauh itu. Mereka tidak mencoba menerobos masuk ke kediaman Green Roving, juga tidak mengeluarkan ancaman apapun. Sebaliknya, Yin Miaofeng hanya tersenyum dan menawarinya makan. Pelayan tua itu, yang awalnya takut dibunuh, sangat berterima kasih kepada kedua pendeta Taois tersebut. Naga banjir itu berubah menjadi aliran kecil yang dengan cepat menghilang ke dalam tanah di luar kediaman Green Roving. Zongkui tersadar setelah melihat situasi di luar kediaman. Dia melirik wanita pendek yang berdiri di sampingnya, dan Dewi Air itu hanya terkekeh canggung sambil berpura-pura tidak tahu apa-apa. Kedua pendeta Taois itu segera berdiri begitu melihat Zongkui, dan mereka berjalan menuruni tangga sebelum membungkuk memberi salam dan memperkenalkan diri. Meskipun mereka belum pernah menyaksikan sendiri jiwa Yin dan jiwa Yang, Zongkui meninggalkan penginapan perbatasan untuk menghukum kedua pangeran. Yin Miaofeng sudah lama mendengar tentang reputasi Zongkui yang gemilang. Pertama kali mereka memperhatikannya di wilayah perbatasan adalah karena seorang sarjana berpenampilan lusuh dengan pakaian biru langit akan muncul di kejauhan setiap kali pasukan berkuda klan Yao terlibat dalam pertempuran sengit. Cendekiawan berjubah biru ini akan mengamati dari kejauhan, tetapi dia tidak akan pernah ikut campur dalam pertempuran. Setelah itu, dia akan pergi diam-diam ketika pertempuran berakhir. Namun, dia akan muncul kembali secara diam-diam ketika pertempuran sengit berkobar di tempat lain. Dengan menggunakan posisinya sebagai tetua tamu Istana Kekaisaran, Yin Miaofeng telah menanyakan situasi ini kepada Kota Meraj. Namun, yang mengejutkan, tidak seorang pun mampu menentukan identitas dan latar belakang orang ini. Pada akhirnya, ia pergi ke kuil Taois Puncak Emas untuk akhirnya mengetahui bahwa cendekiawan berbaju biru itu adalah Zongkui, cendekiawan bangsawan termuda dalam sejarah Akademi Penakluk Agung. Ia telah menjadi seorang cendekiawan yang berbudi luhur pada usia 12 tahun, seorang cendekiawan terhormat pada usia 18 tahun, dan ia juga menerima gelar kehormatan orang saleh pada usia 20 tahun. Gelar kehormatan ini bukanlah sesuatu yang dapat diberikan oleh para guru besar Akademi Konfusianisme. Sebaliknya, gelar ini hanya dapat diberikan oleh orang bijak dari aliran Konfusianisme tempat garis keturunan cendekiawan terhormat itu berasal. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Tidak hanya itu, tetapi juga perlu mendapatkan persetujuan dari beberapa orang bijak yang disembah di kuil Konfusianisme. Hanya dengan demikian seseorang dapat menerima gelar kehormatan dan menjadi seorang sarjana mulia yang saleh. Hal ini karena para cendekiawan mulia yang saleh juga disebut sebagai kuaso bijak. Akademi Penakluk Agung kurang terkenal dibandingkan 2 akademi Konfusianisme lainnya di utara dan selatan benua Daun Payung, tetapi dalam ortodoksi Konfusianisme di benua itu dan di mata kekuatan tingkat sekte di daerah tersebut,
Zongkui adalah orang yang sangat disukai karena ia adalah seorang sarjana yang lahir dan dibesarkan di benua itu. Untuk mengundang sarjana mulia Zongkui ke negara mereka sebagai tamu dan pelindung, beberapa kerajaan terkuat di benua Daun Payung berusaha sekuat tenaga untuk menjalin hubungan baik dengan Akademi Penakluk Agung. Bahkan, Kepala Biara Kuil Taois Puncak Emas mungkin harus memperlakukan sarjana mulia Zongkui sebagai setara jika ia bertemu dengannya. Karena itu, Yin Miaofeng dan Zhao Yuanran tidak berani menunjukkan sedikit pun rasa tidak hormat kepada Zongkui. Saat ini, Zhao Yuanran bahkan merasa bahwa gurunya sengaja bersikap hormat dan bahkan sedikit menjilat terhadap Zongkui. Hal ini membuat ahli kultivasi dari kuil Taois Puncak Emas merasa sedikit tidak nyaman. Namun, dia tidak membiarkan emosi ini terlihat di wajahnya. Namun, Yin Miaofeng tidak punya pilihan lain selain bertindak dengan cara yang menjilat. Saat ini adalah waktu yang kritis terkait peningkatan status kediaman pengembara hijau menjadi Istana Pengembara Hijau. Jadi sebagai murid kesayangan guru Gunung Akademi Penakluk Agung, mungkin Zongkui dapat memberikan kata terakhir dan mengakhiri masalah ini. Pada saat itu, Yin Miaofeng tidak hanya akan menyelesaikan misi rahasianya dari kota Meraj, tetapi ia juga akan membantu Kekaisaran Kuan Agung membangun hubungan baik dengan cendekiawan mulia yang saleh ini yang ditakdirkan untuk menjadi seorang bijak Konfusianisme di masa depan. Berkat ini, murid kesayangan Yin Miaofeng, Zhao Yuanran, juga akan mendapatkan pendukung tambahan selain kuil Taois Puncak Emas. Zongkui tentu saja pernah bertemu dengan sepasang pendeta Taois yang sedang berlatih di dunia ini sebelumnya. Terlebih lagi, dia telah bertemu mereka lebih dari sekali. Dia tidak memiliki kesan buruk tentang mereka, tetapi juga tidak memiliki kesan yang sangat baik. Jika tidak, dia pasti sudah menyapa mereka sejak lama. Yin Miaofeng menjelaskan alasan kunjungannya ke kediaman Green Roving malam ini, namun Zongkui mendapati bahwa Dewi Air Sungai Pemakaman bertindak seolah-olah hal ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan dirinya. Ini menjengkelkan sekaligus menggelikan. Namun, ini juga alasan kunjungannya ke Sungai Pemakaman malam ini, dan masalah mengenai iblis sungai yang menyuap pejabat di kota Meraj juga bukan masalah sederhana. Ini adalah sesuatu yang melampaui batas toleransinya. Maka, Zongkui sangat lugas saat menatap Yin Miaofeng dan menjawab, "Aku akan mencoba membujuk Nona Dewi Air mengenai kitab klasik Konfusianisme yang ingin dia simpan di kediaman pengembara hijau. Kalian berdua bisa tenang dan melaporkan ini ke kota Meraj. Tentu saja, kalian bisa lebih fleksibel dengan laporan kalian, dan kalian akan mendapatkan pujian jika semuanya berjalan lancar. Namun, jika tidak berhasil, kalian juga tidak akan dimarahi. Adapun alasan mengapa aku membantu kalian berdua, tentu saja aku punya alasan sendiri. Kalian berdua tidak perlu berspekulasi secara membabi buta." Yin Miaofeng sangat berterima kasih saat ia mengucapkan terima kasih kepada Zongkui dan berpamitan kepada muridnya, Zhao Yuanran. Pelayan tua itu memimpin jalan bagi Dewi Air yang terhormat dan tamu yang tampaknya bahkan lebih terhormat menuju ruang tamu. Chen Pingan berjalan di samping Zongkui dan mengamati pemandangan di kediaman pengembara hijau. Ada lukisan kuil Dewa Air dan Sungai Pemakaman yang hidup dan nyata di beberapa dinding spiritual, dan asap yang mengepul dalam lukisan itu melayang di sekitar dinding. Tidak hanya itu, tetapi dia juga bisa mendengar suara gemuruh sungai yang bergemuruh. Selain Zongkui, Dewi Air adalah satu-satunya orang yang dapat melihat bahwa Chen Pingan sebenarnya hanyalah jiwa Yin. Kedua pendeta Taois itu gagal menyadari hal ini. Tentu saja, ini sebagian karena kuil Dewa Air dan kediaman pengembara hijau sama-sama merupakan bagian dari wilayah Dewi Air. Adapun iblis sungai dan hantu air, yang pertama memilih untuk melakukan perjalanan di sepanjang Sungai Pemakaman untuk meningkatkan kultivasinya, dan kekuatannya sudah hampir menyaingi Dewi Air, terutama ketika berada di Sungai Pemakaman. Akibatnya, iblis sungai ini juga mampu melihat melalui Chen Pingan. Sementara itu, yang terakhir seperti pemabuk yang telah mencium aroma anggur. Karena itulah mereka secara naluriah tertarik pada Chen Pingan. Mereka tiba di sebuah aula besar di mana lilin-lilin bertebaran setinggi lengan. Semangkuk mie belut goreng milik Dewi Air masih berada di atas meja. Chen Pingan terdiam karena terkejut ketika melihat apa yang disebut sebagai mangkuk itu. Sementara itu, Zongkui sama sekali tidak terpengaruh saat dia duduk dan berkata kepada Dewi Air sambil tersenyum, "Aku juga ingin mie belut goreng. Aku tidak butuh mangkuk sebesar itu, piring kecil saja sudah cukup."
Dewi air itu mengangguk sebagai tanda setuju sebelum menoleh ke Chen Pingan dan bertanya, apakah kamu juga ingin camilan tengah malam? Berbeda dengan jiwa yang pada dasarnya merupakan tubuh kedua bagi para kultivator, jiwa yin tidak dapat memakan makanan lezat dunia. Sebaliknya, jiwa yin hanya dapat menyerap energi spiritual langit dan bumi untuk memelihara diri mereka sendiri. Chen Pingan tersenyum dan menggelengkan kepalanya, mengatakan bahwa dia tidak membutuhkan apapun. Seorang dewi air dan seorang sarjana bangsawan duduk di meja yang sama, keduanya menikmati hidangan mie belut goreng masing-masing. Suara Zongkui terngiang di benak Chen Pingan, berkata, dewi air ini sangat terampil dalam memurnikan senjata. Aku tidak yakin bagaimana caranya, tetapi dia berhasil memperoleh warisan kuno. Puisi permohonan hujan dari lempengan batu itu sebenarnya adalah mantra yang digunakan untuk memurnikan senjata. Aku pernah mendengar bahwa ini adalah mantra tingkat tinggi, mantra fundamental yang digunakan oleh beberapa immortal di tingkat 5 atas untuk mencapai Dao. Akibatnya, beberapa orang mendambakan mantra ini dan sangat menghargainya. Namun, mereka hanya bisa bertindak perlahan karena posisi dan reputasi mereka. Seperti yang dikatakan Zongkui, Dewi Air Sungai Pemakaman telah menyempurnakan 9 senjata secara total. 2 di antaranya mencapai tingkat harta karun abadi, dan semuanya adalah senjata ampuh yang memungkinkannya untuk dengan mudah menekan iblis sungai selama 200 tahun terakhir. 3 di antaranya telah hancur selama pertarungan mereka, tetapi ini tidak membuatnya gentar, dia masih memiliki banyak senjata. Ketika para wanita di dunia meninggalkan rumah untuk pergi jalan-jalan, mereka akan mengubah riasan dan pakaian mereka tergantung pada suasana hati mereka. Namun, ketika Dewi Air Sungai Pemakaman meninggalkan rumah untuk berpatroli di wilayahnya, dia akan mengganti senjatanya tergantung pada suasana hatinya. Setelah akhirnya menghabiskan semangkuk besar mie belut gorengnya, Dewi Air itu membuka semua kartunya dan berbicara terus terang kepada Zongkui. Tolong jujurlah padaku, cendekiawan mulia. Akankah Akademi Penakluk Agung mencari alasan untuk menghancurkan kediaman pengembara hijauku jika aku bersikeras meminta kitab klasik Konfusianisme yang ditulis oleh cendekiawan bijak? Atau akankah Akademi sengaja mempersulit Kekaisaran Kuan Agung, memastikan bahwa kekaisaran itu akhirnya dihancurkan oleh negara Jin Utara dan negara Qi Selatan? Chen Pingan memandang Dewi Air dengan rasa hormat yang baru. Zongkui tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Akademi Penakluk Agung tidak akan melakukan perbuatan rendah dan biadab seperti itu. Paling buruk, kediaman pengembara hijau akan menghancurkan potensi masa depannya sendiri. Mereka tidak akan lagi memiliki kesempatan untuk dipromosikan ke Istana Pengembara Hijau terlepas dari seberapa banyak kontribusi signifikan yang Anda atau Kekaisaran Kuan Agung berikan. Ada satu hal yang perlu Anda ingat, apapun alasannya. Apakah Anda merasa tawaran promosi saat ini tidak pantas atau apakah Anda benar-benar mengagumi prinsip-prinsip yang diuraikan oleh sang bijak terpelajar? Faktanya tetap tidak berubah bahwa Anda telah menolak niat baik Akademi Penakluk Agung. Oleh karena itu, Akademi akan mencatat masalah ini dan menyimpannya di arsip. Meskipun kamu membawa keberuntungan dan kemakmuran bagi rakyat jelata di masa depan, kediaman hijau kelilingmu akan tetap mempertahankan status yang sama seperti sebelumnya. Tidak akan ada kenaikan pangkat. Jika kamu merasa Akademi tidak adil saat itu, mengapa tidak memikirkan pilihan yang kamu buat hari ini? Dewi Air itu mengangguk dan menjawab, aku akan mengingat ini. Aku pasti tidak akan menyalahkan Akademi Penakluk Agung di masa depan. Bagaimanapun, akulah yang telah menyinggung kekuatan dan martabat Akademi Penakluk Agung. Oh, jadi kau juga tahu ini, ya? Kata Zongkui sambil terkekeh dingin. Seorang Dewi Air yang rendahan dan kediamannya benar-benar berani menolak titah Akademi Penakluk Agung. Bukankah ini lelucon besar di mata 3 Akademi Konfusianisme lainnya di benua daun payung? Sejujurnya, Zongkui menghadapi tekanan yang sangat besar dan mengambil risiko besar dengan memberikan kesimpulan yang tampaknya biasa saja ini. Para cendekiawan paling peduli dengan harga diri mereka, jadi mereka mungkin tidak akan terlalu marah jika terpaksa menderita kerugian besar secara diam-diam. Namun, mereka kemungkinan besar akan mengambil kuas dan menulis esai yang sangat pedas jika dipermalukan di depan umum. Oleh karena itu, kata-kata Zongkui malam ini menjadi perisai terbesar bagi kediaman pengembara hijau dan kuil Dewa Air Sungai Pemakaman.
Lagi pula, dia telah menyatakan bahwa Akademi Penakluk Agung tidak akan merendahkan diri sampai mencari alasan untuk menghancurkan tempat-tempat ini. Terlebih lagi, tidak ada keraguan bahwa Zhongkui akan menjadi guru gunung berikutnya dari Akademi Penakluk Agung. Bahkan, beberapa orang mengklaim bahwa Zhongkui memiliki peluang untuk menjadi guru gunung dari sebuah aliran Konfusianisme. Dewi Air itu tersenyum canggung dan bertanya, apakah kamu mau semangkuk mie lagi? Zhongkui mendecakkan lidahnya karena takjub dan berkomentar, menggunakan semangkuk mie untuk menyelamatkan kediaman pengembara hijau dan menggunakan semangkuk mie lainnya untuk menyelamatkan Kekaisaran Kuan Agung. Nona Dewi Air, sungguh rencana yang brilian yang telah kau susun. Meskipun mengatakan demikian, Zhongkui tetap menerima tawaran semangkuk mie lagi, karena mie itu memang benar-benar lezat. Dewi Air memerintahkan bawahannya untuk membawa 2 kendi anggur berkualitas, dan aroma anggur ini jauh lebih unggul daripada kebanyakan anggur yang pernah dinikmati Chen Pingan sebelumnya. Mengabaikan anggur pelupakan kesedihan dari Gunung Stalaktit, mungkin hanya anggur Osmanthus dari Pulau Osmanthus yang mampu menyaingi anggur ini. Namun, sebagai jiwa yin, Chen Pingan tidak dapat menikmati mie maupun anggur tersebut. Sebelum minum, Dewi Air telah secara tegas mengingatkan semua orang bahwa mereka tidak boleh minum terlalu banyak anggur berusia 100 tahun ini. Setiap orang hanya boleh minum paling banyak 3 mangkuk. Jika tidak, bahkan para dewa dan makhluk abadi pun akan mabuk. Maka, Chen Pingan melihat mereka berdua meminum 4 mangkuk besar anggur masing-masing, hingga benar-benar kosong dari kendi di depan mereka. Setelah itu, Dewi Air bahkan memerintahkan bawahannya untuk membawakan kendi anggur lagi. Hal ini memungkinkan Chen Pingan untuk menyaksikan perilaku buruk kedua pemabuk tersebut setelah mereka mabuk. Zhongkui mulai meratap sedih sambil memanggil nama Jiun Yang. Adapun Dewi Air, dia mulai berbicara dengan sangat keras, sesekali memukul meja untuk menambah kekuatannya. Dia mengangkat satu kaki dan meletakkan kakinya di kursi sebelum menunjuk dirinya sendiri dengan ibu jarinya dan bertanya kepada Zhongkui, yang baru saja menjadi saudaranya, apa yang diandalkan seseorang saat melakukan perjalanan melalui dunia kultivasi. Zhongkui masih bergumam tentang Jiun Yang. Dewi Air menjawab pertanyaannya sendiri, seraya berseru, memiliki pendirian. Seseorang harus berdiri tegak dan memiliki pendirian yang kuat. Seseorang harus jujur dan terus terang ketika berbicara dan bertindak. Saudara Zhongkui, aku merasa kau adalah orang yang baik dan bertanggung jawab, dan kau juga tampak sangat jantan. Itulah mengapa aku setuju untuk menjadi saudara denganmu. Hubungi aku saja jika kau membutuhkan bantuan di masa mendatang. Chen Pingan merasa cukup bosan saat duduk di samping mereka. Ia berpikir dalam hati bahwa jika bocah kecil berbaju biru itu hadir, ia pasti akan menepuk dadanya dengan keras dan berseru bahwa persahabatan dan kesetiaan adalah hal yang paling penting. Zhongkui mengangkat tangannya dan menunjuk ke kursi di seberangnya, namun entah bagaimana jarinya malah meleset dari Dewi Air itu. Matanya tampak mabuk dan kabur saat ia menjawab, bukankah bepergian melalui dunia kultivasi adalah sesuatu yang harus dikhawatirkan oleh para seniman bela diri? Sebagai Dewi Air, tidak, setelah dipikir-pikir lagi, sepertinya paling otentik dan sah bagi Dewi Air untuk berbicara tentang bepergian melalui dunia kultivasi. Baiklah kalau begitu, anggap saja kau benar. Namun, memiliki tulang punggung saja tidak cukup untuk menghidupi diri sendiri. Dewi Air itu mengangkat alisnya dan meneguk anggur dalam jumlah besar sebelum bergumam, aku selalu punya makanan untuk dimakan. Aku selalu makan sampai kenyang. Ada daging ular rebus, ada mie belut goreng, dan masih banyak lagi. Kudengar kokiku dulu bekerja di dapur kekaisaran dan memasak untuk kaisar. Keterampilan memasaknya sangat hebat, jadi memiliki pendirian yang teguh masih penting. Zhongkui menggelengkan kepalanya dan menjawab, kau boleh saja bersikap keras kepala, tapi apa hubungannya denganku? Aku hanya menginginkan Jiun Yang. Chen Pingan berdiri, berencana berjalan ke pintu aula untuk menikmati pemandangan. Dia tidak mampu meminum anggur indah di depannya, jadi duduk di sini dan memandanginya adalah perasaan yang benar-benar membuat frustrasi. Zhongkui tiba-tiba duduk tegak saat itu juga, mengibaskan jubah birunya dan menghilangkan aroma anggur yang menyengat. Sementara itu, kepala Dewi Air membentur meja dengan bunyi keras. Kemudian dia memiringkan kepalanya ke samping dan tertidur lelap. Chen Pingan berbalik dan melihat ke belakang, lalu melihat punggung seorang pria yang mengenakan jubah Konfusianisme.
Zongkui membungkuk dan menangkupkan kedua tangannya sebagai tanda hormat, sambil berkata, murid Zongkui menyampaikan salam hormat kepada guru. Suara pria itu dalam dan beresonansi, dan dia berkata perlahan, seorang murid eksternal dari sekte penulisan plancet tanpa sengaja mengungkap malapetaka besar belum lama ini. Berita ini disampaikan ke akademi, tetapi pelakunya menyadari ada sesuatu yang tidak beres sebelum kami dapat menyelesaikan perencanaan dan persiapan kami. Pelakunya adalah iblis besar di tingkat 5 atas, dan hampir setengah dari sekte penulisan plancet telah dihancurkan olehnya. Dari 2 kultivator tingkat giok tak terpoles di sekte penulisan plancet, 1 tewas sementara yang lain terluka. Iblis besar itu juga terluka parah, dan ia mencoba melarikan diri menuju Laut Barat. Untungnya, ia dihalangi oleh pemimpin sekte Gunung Kedamaian dan Ketenangan. Namun, lebih dari separuh iblis yang telah ditundukkan di sumur Gunung Kedamaian dan Ketenangan selama ribuan tahun secara mengejutkan berhasil melarikan diri tepat pada saat itu. Seluruh wilayah tengah benua Daun Payung kini dilanda kekacauan. Zongkui bertanya dengan serius, "Guru, apa yang harus saya lakukan?" Pria itu tertawa dingin. "Tentu saja bukan minum anggur untuk melupakan kesedihanmu selarut malam ini." Zongkui menundukkan kepala dan berkata, "Aku mengerti kesalahanku." Pria berjubah Konfusianisme itu menghela napas. "Berangkatlah ke Gunung Kedamaian dan Ketenangan sebelum pagi tiba. Sesampainya di sana, kau dan semua murid dari akademi harus mematuhi instruksi para pendeta Tao dari Gunung Kedamaian dan Ketenangan. Kau tidak diperbolehkan menggunakan posisimu di akademi untuk bertindak sesuka hatimu. Apakah kau mengerti?" "Saya mengerti." Dia ingin mengatakan sesuatu yang lain, namun dia ragu-ragu. Gurunya menggelengkan kepala dan menambahkan, "Hanya kultivator tingkat 5 atas yang berhak memburu iblis besar itu." Zongkui tetap diam. Pada akhirnya, gurunya berkata, "Zongkui, kamu harus bertindak hati-hati. Siapapun bisa meninggal karena musibah ini, dan aku pun tidak terkecuali." Zongkui mengangguk sebagai jawaban. Namun, tiba-tiba ia teringat sesuatu saat itu, dan ia bertanya, "Kota rubah." Sang bijak Konfusianisme ragu sejenak sebelum menjawab, "Anda bisa mengesampingkan masalah ini dulu." Ada ekspresi rumit di mata Zongkui. Namun, perwujudan Dao dari sang bijak Konfusianisme telah lenyap dari kediaman pengembara hijau. Chen Pingan terpaku karena terkejut saat berdiri di dekat pintu. Sekte penulis plancet dan Gunung Perdamaian dan Ketenangan. Kedua sekte ini berada di benua Daun Payung yang secara kebetulan dikenal oleh Chen Pingan. Hal ini terutama karena gadis surgawi dari Aula Hati Cermin di Tanah Berkah Bunga Teratai sebenarnya adalah Huang Ting, seorang biarawati Taois dari Gunung Kedamaian dan Ketenangan. Hal yang paling sulit dipahami adalah bahwa iblis besar itu benar-benar menyebabkan pasangan abadi dari sekte penulis plancet menderita nasib tragis seperti itu, dengan 1 tewas dan 1 terluka. Zongkui berdiri dan menatap Chen Pingan. "Ada apa?" tanya Chen Pingan. "Aku punya permintaan yang tidak masuk akal untukmu," jawab Zongkui dengan senyum getir. Chen Pingan segera memahami maksud Zongkui, dan dia bertanya, "Kau menginginkan penusuk angin dan salju?" Namun, dia langsung menggelengkan kepalanya sebagai jawaban. Ekspresi sedih terpancar di wajah Zongkui, tetapi dia tahu bahwa itu wajar. Chen Pingan tersenyum dan berkata, "Aku tidak bisa memberikannya padamu, tapi aku bisa meminjamkannya padamu." "Benarkah?" tanya Zongkui dengan terkejut. "Kau perlu mempertimbangkan ini dengan cermat. Perjuangan melawan iblis akan sangat berbahaya, bahkan guruku pun berisiko mati, apalagi aku. Tidakkah kau takut bahwa penusuk angin dan saljumu akan hancur dalam pertempuran jika kau memberikannya kepadaku? Tidakkah kau takut aku tidak akan mampu membayar hutang ini meskipun aku tidak mati?" Chen Pingan berkedip dan mengangkat 4 jari. Zongkui tertawa dan berkata, "Aku mengerti, tanyakan pada hatiku sendiri." Chen Pingan tiba-tiba teringat sesuatu, dan dia bertanya, "Apakah kau ingin tubuh fisikku datang ke kediaman Green Roving?" Menempuh perjalanan 150 km menyusuri sungai pemakaman akan memakan waktu cukup lama. Bagaimana kalau kau langsung pergi ke stasiun penghubung di tepi sungai untuk mengambil jarum angin dan salju? Zongkui berpikir sejenak sebelum menjawab, "Kau bisa meminta Dewi Air untuk membawa tubuh fisikmu, itu akan sangat cepat. Aku mengatakan ini karena ada beberapa hal yang perlu kulakukan di kediaman pengembara hijau, dan tidak pantas melakukan hal-hal ini di depan orang luar." Zongkui berjalan ke meja sambil berbicara,
lalu mengetuk meja dengan jarinya dan melanjutkan, "Nona Dewi Air, apakah Anda masih berpura-pura tidur?" Dewi Air tersenyum dan duduk tegak, meninggalkan meja sebelum menjawab, "Aku akan segera pergi untuk membawa tubuh fisiknya. Bolehkah aku meminta tubuh fisik Tuan Muda untuk melompat ke sungai pemakaman setelah aku menghitung sampai 10?" Sambil menghitung, Dewi Air bergegas ke sungai pemakaman di dekat kediamannya yang berkelana hijau untuk memancing cenpingan dari air. Ini adalah kekuatan mistis uniknya sebagai dewa sungai. Saat dia menghitung sampai 10, cenpingan menepuk dahinya karena tak berdaya. Beberapa saat kemudian, Dewi Air membawa tubuh fisik cenpingan ke kediaman pengembara hijau. Namun, selain dia, ada juga seorang gadis kecil kurus yang basah kuyup. Zhong Kui tertawa terbahak-bahak melihat ini. "Bagaimana jiwa Yinku harus kembali?" tanya cenpingan. Zhong Kui mengibaskan lengan bajunya, memanggil embusan angin lembut yang sedikit mendorong jiwa Yin cenpingan kembali ke tubuhnya. "Kau tidak boleh membiarkan jiwa Yinmu berkeliaran sembarangan di malam hari kecuali kau memiliki jiwa yang untuk melindunginya," Zhong Kui memperingatkan. Cenpingan menghela napas panjang sebelum mengambil tongkat angin dan salju dari harta karun di sakunya dan menyerahkannya kepada Zhong Kui. Zhong Kui menerima jarum angin dan salju itu dan bertanya, "Bagaimana saya harus mengembalikannya kepada Anda di masa mendatang?" Cenpingan tersenyum dan menjawab, "Anda bisa mengirimkannya ke Cenpingan dari gunung tertindas di prefektur Mata Air Naga, Kekaisaran Li Agung di benua botol berharga timur." Zhong Kui mengangguk sebagai tanda mengerti, namun ekspresinya menjadi semakin aneh. Pada akhirnya, dia tak kuasa bertanya, "Tunggu, jadi kau sebenarnya kenal dengan Tuan Qi dari Akademi Tebing Gunung?" "Aku tahu cukup banyak hal tentang dunia kecil permata." Cenpingan tidak mengangguk atau menggelengkan kepalanya. Dewi Air itu buru-buru meminum anggur untuk meredam keterkejutannya. Baru kemudian dia bertanya dengan suara hati-hati, "Lalu, apakah Anda mengenal guru Tuan Qi?" Cenpingan menggaruk kepalanya dan mengambil labu penunjang pedangnya untuk minum anggur. "Bukankah sarjana tua itulah yang mengajarinya cara minum?" Dahulu kala, bocah muda itu menggendong seorang sarjana tua yang mabuk di punggungnya, dan sarjana tua itu dengan marah menamparkan kepalanya dan berseru, "Tidak bisa bersikap bebas berarti gagal memanfaatkan masa mudamu sebaik-baiknya. Kau benar-benar harus minum."